Tapi Bang Ari gimana nih kesibukannya, masih suka ngedance nggak? Bukan ya? Saya bukan Funky Papua. Itu Ari Kriting emang dia inian ya, udah masuk Kristen sekarang gitu. Itu gara-gara saya sering main-main film, itu selalu dikasih karakter-karakter. Hebat orang-orang ya Bang ya? Misalnya ini kita bikin film perang zaman Nabi. Kan di situ ada peran orang kafir Quraisy. Masa kok cari kafir Quraisy betul? Kan mereka sudah punah ya? Iya kan? Iya. Ketok rumahnya orang, permisi di sini ada berhala Kak. Katanya orang timur inilah galak apa segala macam gitu. Tidak itu. Siapa yang bikin seperti itu? Bilang orang timur galak itu bohong ya? Selamat datang kembali di Temenan Sama Nasib, bikin yang naas jadi sip. Bersama saya Aci Resti dan saya Priska baru lunch. Lunch apa? Makan siang. Oh iya bener. Kita After habis makan siang bareng hahaha korp. Iya, keluarga besar. Enak nggak? Enak banget. Tapi gue cuma bisa makan sekali. Kenapa? Karena menu pertama langsung ngambil nasi. Udah penuh lambung. Orang mah ini dulu ya, appetizer ya. Appetizer dulu. Gue udah keburu asam lambung tadi, Ci. Jadi kayak ya udah. Ci. Kita mau ngucapin makasih buat tagline kita yang tadi karena berkat Kang Soleh kita jadi punya tagline. Lu masih inget gak? Masih dong. Bikin yang naas jadi sip. Ya, itu dari Kang Soleh. Makasih Kang Soleh. Gua ada yang komen aneh gak sih gitu ininya? Nggak ada. Nggak ada kan? Mereka suka semua. Apa kata Kang Soleh? Suka semua? Iya. Sama kayak bintang tamu yang satu ini disukai oleh semua orang banyak, asik. Karena menebar kebahagiaan. Kebahagiaan. Ini dia Bang Ari Kriting. Bang Ari Kriting. Bang Ari happy? Tanpa basa-basi ya. Tanpa basa-basi Priska. Bang Ari happy tapi dia mukanya sedih. Kenapa? Karena ditanya mulu happy apa enggak. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya orang menjadi positif. Iya ya. Mereka nggak mencari sesuatu yang sifatnya negatif. Mempertanyakan kebahagiaan orang itu menurut saya moodnya pasti positif. Iya. Cuma kemarin itu agak sedikit kesel saya. Yang mana? Kemarin kan ditanyain Bang Ari happy nggak? Bang Ari happy nggak? Gara-gara ada itu jadi makin ramai kan. Bang Ari happy nggak? Bang Ari happy nggak? Ya saya sih ya udahlah slow. Sampai kemarin tiba-tiba ada acara kedukaan. Saya pergi ke acara kedukaan. Sampai di kedukaan orang-orang tanya, Bang Ari happy nggak? Bagaimana saya menjawabnya? Bagaimana saya menjawabnya? Ada yang meninggal. Saya masa happy. Capek. Lihat situasi. Serius? Tahu kan kamu kemarin? Tahu. Saya lagi ngelayat itu. Ngelayat. Asli Ben, ditanya-tanyain. Emang orang-orang pada tolol. Aneh tahu orang-orang zaman sekarang. Saya kaget gitu ketika pertanyaan itu, maksudnya oke, cuman saya yang bingung cara bereaksinya, kayak kalau aku jawab nggak happy nanti kayak mematahkan semangat mereka. Tapi kalau aku jawab happy, nanti mereka merasa ada masalah nih, ada yang meninggal. Kenapa kamu happy sama ini orang meninggal? Tadi jadiin berita ya kan. Iya. Ini meninggal, Bang Ari happy. Iya. Tapi Bang Ari gimana nih kesibukannya, masih suka ngedance nggak? Bukan ya? Saya bukan Funky Papua. Tapi memang kesalahpahaman yang sangat umum dari pertama karirnya saya. Iya. Dan saya itu jadi punya rumusnya nih, orang ini tahu saya apa enggak. Dulu awal-awal saya stand up itu selalu saya dikira itu bagian dari Funky Papua. Cun itu ketawa terus setiap kali. Iya, mirip banget. Mana saya tuh berteman akrab kan sama Cun, jadi dia kayak senang sekali kalau saya dikatain mirip Cun, mirip Funky Papua gitu. Terus biasanya tuh orang kalau berfoto sama saya, senang dong kita kalau misalnya, Bang foto Bang, oh udah foto. Kalau habis berfoto dia bilang, makasih. Nah itu saya lega. Tapi kadang sering sekali, waktu dulu awal-awal itu sekitar 50% lah dari yang minta foto sama saya tuh, selalu punya satu pertanyaan kuncian. Bang, yang dua lagi mana? Saya sudah tahu ini. Kalau dia sudah tanya yang dua lagi mana, saya bukan Funky Papua.
Ini kan di sini judulnya temenan sama nasib. Iya. Pernah lah nasibmu dipersulit sama orang timur? Enggak sih, alhamdulillah. Orang timur memang baik-baik, sudah kubilang kan. Pernah nggak dipermudah? Tas dulu. Pernah nggak dipermudah sama orang timur? Enggak juga sih. Berarti intinya kamu nggak bergaul sama orang timur ya? Di Batu Nggak pernah bersinggungan ya? Kebetulan di Batu Ceper jarang orang timur. Batu Ceper. Jadi kayak agak gua tuh temen timur punya waktu itu SMP. Itu itu pertama kali gua temenan sama orang timur. SMP. Baik dia orangnya, nggak yang aneh-aneh. Maksudnya nggak yang galak, nggak seperti stereotip orang timur pada umumnya. Katanya orang timur inilah galak apa segala macam gitu. Tidak itu. Siapa itu yang bikin seperti itu? Bilang orang timur galak itu bohong ya? Tahu gitu, kita tidak pernah galak. Orang langsung kayak, kamu tuh galak. Saya sebagai orang timurnya takut lihatnya. Bang Ari, kemarin ada yang inian, apa namanya? Ada yang tetangga gua kayak, itu Ari Keriting emang dia inian ya, udah masuk Kristen sekarang gitu. Sumpah demi Allah bang, tetangga gue nanya gitu. Terus gue jawab, belum. Terus gue bilang kan, udah, gue bilang gitu. Kelar masalah, kelar. Langsung biar dia nggak nanya lagi kan. Dan maksud gue kenapa sih lu kepo bener po gitu. Dan emang nggak ini kan? Nggak apa? Nggak pindah kan? Katolik kan? Tetaplah. Itu gara-gara saya sering main-main film, itu selalu dikasih karakter-karakter. Aneh banget orang-orang ya bang ya? Iya, maksudku gini lah. Kalau orang main film, memerankan agama tertentu, tidak masalah menurutku. Karena namanya peran kan. Iya, peran. Karena misalnya ini kita bikin film perang zaman Nabi. Kan di situ ada peran orang kafir Quraisy. Masa kau cari kafir Quraisy betul? Kan mereka sudah punah ya? Iya kan? Iya. Ketok rumahnya orang, permisi di sini ada berhala kan? Kalau ada boleh main nih, jadi peran orang kafir nih. Iya. Aneh banget. Karena menurutku film-film kan itu film-film dari zaman dulu kita sering nonton kan, Ibnu Taimiyah, film-film menginspirasi sekali. Tapi kan di situ ada sosok-sosok Abu Jahal, sosok-sosok ini kafir orang kafir Quraisy gitu kan, orang apa namanya jahiliyah, zaman jahiliyah kan. Kan tidak mungkin mereka mencari orang-orang yang itu sih yang maksudku kayak ya udahlah namanya peran kan kita memerankan apa saja gitu. Orang-orang tuh ngiranya lu Kristen bang. Iya, terus mereka pikir Gading Martin tuh Islam karena main di apa namanya sinetron religi kan? Iya. Di itu anak kemarin ya di SCTP. Tapi itu balik ke stereotip lagi nggak sih bang? Kalau orang timur tuh rata-rata Kristen gitu, jadi iya kayaknya seperti itu. Padahal kan suku dengan agama itu kan dua hal yang terpisah gitu ya. Bang Ari sendiri orang mana? Banyak yang pikir saya itu orang Buton, Wakatobi. Tenang, kalian mungkin kalau sekarang bertanya Buton itu di mana? Tenang aja, sebentar lagi kami jadi provinsi. Wih. Selamat bang Ari yang bikin. Bikin aja dulu. Bang Ari for 2024 Buton. For apa? For Buton 2024. Bang Ari gue kayaknya pernah dengar cerita Bang Ari disuruh nyalonin dah. Gak ada. Maksudnya nyalonin bini lu. Jadi calon suami dong. Iya, maksudnya pernah dah kayaknya Bang Ari kayak Bang Ari jadi ini aja, jadi Muhammad Al-Katiri itu mulutnya Muhammad Al-Katiri. Dia bilang, "Abang harus masuk ke dalam sistem apa? Sistem Windows mungkin." Gak ada saya pernah mau seperti itu. Windows. Iya. Jadi Winem lu. Kayaknya sistem sedikit opsinya untuk komedi ya. Sistem apa lagi coba? Sistem Windows. Ya inian ya. Oh berarti Buton Wakatobi Sulawesi. Sulawesi. Jadi kalau Buton itu sebenarnya skup luas, suku yang lebih besar kayak Sunda lah. Kayak Sunda itu kan Sunda gede banget kan. Iya. Tapi nanti mungkin ada orang dari tadi Cinongneng. Tuh, iya Bogor. Dari Bandung. Maksudnya Sunda juga banyak tuh, ada yang Sunda Banten, ada yang betul, Sunda Jawa Barat, ada Bandung. orang Cilembu juga. Gitu kayak ada Indramayu tuh. Iya gitu, betul. Gitu ya. Nah Buton tuh kayak gitu juga. Buton tuh skup besar juga. Tapi nanti ada orang Wakatobi, ada orang Wolio, ada orang Kolen Cucu, ada orang ada Kolen Susu namanya, Kolen Susu. Kulen Kulen Susu. Kulen susu. Iya, ada orang
banyak orang di sana tuh. Iya banyak. Pasti banyak orang di sana, Bang. kayak Flores juga kan. Orang kan taunya di Flores NTT. apalagi orang di sini tuh. Orang tuh hanya taunya Flores. NTT itu banyak, bukan hanya Flores satu itu. Bahkan Floresnya juga beda-beda lagi tuh. Ada yang Floresnya ND, ada yang Adonara ya kan. Kayak Abdur juga itu Flores juga dia itu. Di Flores Timur. Nah gitu. Jadi sebenarnya memang penting untuk memahami lah suku-suku di Indonesia seperti apa, karena itu juga kan menjadi kekayaan daerah kita kan, dan kita harus bangga dengan jati diri kita. Cepat dong. Ini bisa cepat pertanyaan berikutnya. Udah mulai seperti guru sejarah. Kalau Pris kan dari mana, Pris? Wende, Flores. Oh, Flores juga sama ya. Satu kampung dia sama Bang Abdur. Bang Adi tinggal dari kecil tinggalnya di Buton. Kalau dari kecil, kayak pertanyaan. Kalau dari kecil mikir dulu, padahal cuma gitu doang jawabannya anjir. Gak penting juga ya. Kenapa harus terkesan kayak pertanyaan berat? Kalau udah ngeliat ke langit-langit ya. Kalau mau dikatakan seperti itu. Kayaknya so penting banget ya orang-orang kayak gitu ya. Politikus banget. Gimana ya kalau mau dibilang dari kecil sih? Iya. Padahal kan harusnya itu untuk pertanyaan yang lebih berat bobotnya ya. Apakah Indonesia Timur udah maju? Kalau mau dibilang udah maju, itu mungkin masuk. Iya, karena banyak Kecil di yang Timur nggak? Kalau mau dibilang, kayaknya nggak masuk ya. Nggak masuk. Saya tuh lahir di Kendari. Lahir di Kendari. Sulawesi juga kan? Tenggara juga sama, satu provinsi. Lahir di Kendari sampai TK. TK Lepo-Lepo saya di sana tuh sampai. Lepo-Lepo. Iya. Nama TK-nya? Nama TK-nya Lepo-Lepo. Nama kampungnya saya Uwa-Uwa. Ini serius? Serius. Om, Uwa-Uwa. Uwa-Uwa. Iya, saya sekolah di TK Lepo-Lepo, tinggal itu di Uwa-Uwa, Jalan Tanukila. Ada nggak yang terbayang di kepala kalian itu tempat seperti apa? Enggak, saya bilang. Gue lebih kebayangnya. Toponimi itu penting. Apa toponimi? Toponimi itu adalah ilmu untuk menamakan sebuah tempat. Jadi kalau namain tempat tuh nggak boleh sembarangan maksudnya? Maksudnya karakter setiap daerah itu beda-beda ketika mereka mau menamakan tempat. Kayak Jawa Barat dan Jakarta mungkin banyak yang diawali dengan Ci, karena biasa penanda tempatnya itu sungai. Oh ya. Jadi kayak Cisadane, Ciliwung. Ya, air. Ci kan artinya air kan? Aci. Air jadinya. Semua air. Iya, jadi penanda-penandanya seperti itu biasanya. Nah, gue tadi Bang Ari nanya kan, kebayang nggak kalian tempatnya kayak gimana? Gue lebih kebayangnya Bang Ari TK gitu. kayak lebih kayak aneh gitu gak sih? Kayak Bang Ari tuh TK harusnya kan kayak langsung SD gitu. kayak nggak wajar banget TK gitu ya. Oh, itu kayak Ari itu tiba-tiba udah jadi mahasiswa semester tua aja gitu ya, kayak tiba-tiba hidup saya itu udah langsung mahasiswa abadi gitu ya, kayak nggak cocok orang ini TK tuh. Saya memang nggak punya kehidupan TK, SD, SMP, SMA, nggak punya kenangan. Saya tuh tiba-tiba mengingat hidup saya itu, udah mahasiswa tua nih. TK lah saya dulu. TK, terus SD-nya di situ juga? Enggak, SD saya pindah ke SD Bone-Bone. Ke situ, SD udah mulai ke Buton? Di Buton, di bawah-bawah tuh. Udah pindah ke Buton. Jadi, keren banget teman-teman. Setelah aku ingat-ingat tempatku ya. Saya TK di TK Lepo-Lepo, tinggal di Uwa-Uwa. Habis itu pindah ke bawah-bawah, sekolah di SD Bone-Bone. Kan double-double semua gitu ya namanya. Keren. Ini kali yang namain orang Madura kali nama tempatnya. Bene. Tapi agak beda kalau orang Madura itu awalnya biasanya dipenggal sama mereka kan. Baru diulangi. Iya, baru diulangi. Kalau di sana itu memang rigid gitu diulang. Berarti es krim hula-hula juga dari timur ya? Semua hal yang 2 kali dari timur. Orang di sana itu ilmu bela diri dari sana semua tuh. Yang gimana? Kuda-kuda. Kuda-kuda. Aduh, segitu aja sih. Jangan sedih dong. Yang penting lempar dulu aja. Jangan sedih dong. Ya namanya juga suka-suka. Iya. Apalagi nih? Bang Ari orang tuanya juga maksudnya emang asli sana ya Bang? Gimana ya kalau mau dibilang asli sana? Asli sana. Saya punya mama dan bapak itu Tomia, dua-dua sama-sama orang Tomia, Wakatobi asli lah pokoknya. Suku Tomia. Suku Tomia, suku Wakatobi. Pas ibu sama bapaknya Bang Ari nikah, Bang Ari ada nggak? Nggak ada. Sebenarnya waktu itu saya sempat mau jadi MC.
sempat ditawarin cuma tuh Kan. bentrokan sama Job Hakor. Enggak. Bentrok sama Job sama Hakor. apa? Job Hakor. Ya Allah, pertanyaan macam apa itu? Berarti orang tuanya baru banget nikah, kita pengantin baru gitu. Pengantin baru. Bang Ari apa? Aku ngeri dilirik, tahu takut. Gue emang suka ngantuk. Jangan ngantuk. Iya, Bang Ari saudaranya ada berapa? Apa saudara? Saudaranya. Saudara saya itu berempat. Oh, saudara empat. Adik saya itu ada 4. Jadi kami itu berlima. Saya yang paling. Oh, Bang Ari anak pertama. Ya, saya yang paling pertama. Terus kedua cewek, ketiga cowok, keempat cowok, kelima cowok. Saya Satriadin, yang kedua Sinta, yang ketiga Sajidin, yang keempat Amal Salimudin, yang kelima itu siapa namanya ya? Enggak. Oh, S. Onco Sarful Anam. Oh, udah jadi S semua. Semua. Kayak berarti Bang Ari maksudnya bukan orang Papua kan, orang Timur yang karena yang gue tahu nih Timur itu ya Papua gitu. Atau Ambon. Atau Ambon. Iya, Gue tuh betul. nggak tahu kalau misalkan ternyata Ada daerah lain lagi. Ada daerah lain lagi selain di pulau sana itu yang Papua sama Ambon itu, sama NTT kan Timur juga kan. NTT, NTB, ya. Iya. Nah, Sulawesi itu aku kira beda sendiri gitu loh dulu. Kayak aku- tengah gitu iya, kan. kayak tengah gitu. Jadi Nah, itu yang orang-orang kadang-kadang nggak paham. Di Indonesia itu memang ada garis batas waktu. Garis batas waktu itu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, kalau bicara seperti ini, Flores itu pun masuk waktu Indonesia Tengah sebenarnya. iya. Bahkan kalau secara posisi geografis, Buton itu lebih timur daripada Flores. Oh iya. Buton itu udah merapat banget ke Maluku sana tuh. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan itu bukan masalah pembagian zona waktu, tetapi masalah pembagian kebudayaan gitu. Batasnya itu batas kebudayaan, bahwa memang di Indonesia Timur ada kebudayaan yang condong ke kebudayaan berkaitan dengan orang-orang di belahan Indonesia Barat, ada yang di belahan Indonesia Timur, kawasan Indonesia Timur. Kalau di Indonesia itu sebutnya KTI sebenarnya, kawasan Timur Indonesia. KTI. Cakupannya itu Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, sama Papua. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau dirunut lagi ke urusan rasial, nah Indonesia Timur itu juga dominannya rasial, ada ras Melanesian juga. Nah, ras Melanesian ini juga itu Melanesia. Melanesia. Nah, penyebarannya itu juga ada di NTT, ada di Maluku, ada di Sulawesi, ada di Papua juga gitu. Jadi sebenarnya sih itulah kenapa kemudian ada pembagian antara Indonesia Timur dengan belahan Indonesia Barat, karena ada kecenderungan itu sih sebenarnya. Makanya orang-orang, saya sering itu ditanya seperti itu. Kau kan orang Sulawesi, kenapa mengaku orang Timur? Iya. Nah, orang Timur memang orang Sulawesi. Iya, yang orang-orang nggak tahu kan, yang literasinya tuh dikit, Tas. Aduh. Sik. Makanya Iqro. Makanya Iqro baca. Bang Ari udah fasih juga nih ngomong bahasa Arabnya. Dari lahir. Lu masih digiring aja. Udah tahu Biar netizen pada masih bingung kebingungan. ya? Karena Sama identitas agamanya. iya, Iya. Bang Ari. Berarti di sana orangnya kayak Bang Ari semua ya, baya-baya. Baik sih, cenderung baik. Kalau menurut saya ya, orang itu kadang-kadang takut terhadap sesuatu yang dia tidak pahami. Oh, udah takut Iya, duluan iya, sebelum. iya, iya. Iya. Kalau kamu datang ke Indonesia Timur sana, tidak kamu turun di pelabuhan terus orang potong, tidak juga bos. Tapi tombak. Lebih jahat, lebih jahat. Lebih jahat. Lebih tradisional juga ya. Enggak. Jadi sebenarnya di sana mah aman-aman sekali gitu, apalagi untuk pendatang kan. Dan menurut saya sih kadang-kadang ya daerah yang kita anggap lebih maju itu bisa jadi tidak ramah dengan pendatang, bisa jadi. Ya. Karena mungkin mereka merasa daerah kita udah maju, ngapain orang-orang datang ke sini? Bisa jadi. Karena pengalaman beberapa kali kita ke luar negeri, ada aja tuh insiden-insiden kita lagi santai-santai sama orang, tapi orangnya kok tiba-tiba kayak nggak suka kita ada di situ gitu. Orang akamsi-akamsinya gitu kan. Kita berapa kali tuh pengalaman di luar negeri. Jadi kalau merasa kayak orang luar negeri pikirannya lebih maju, belum tentu. Karena kalau kita ke daerah, biasanya nyambut tamu itu lebih ramah gitu. Iya, mau orang dari mana aja, apalagi orang luar utamanya ya. Nggak datang, oh dari mana? Dari sini. Oh mari adik, butuh apa misalnya? Mari singgah makan. Kalau orang di sana ngajak singgah makan, beneran bisa dikasih makan. Bukan hanya sekedar basa-basi gitu. Nah itu sih yang menurutku sih kadang-kadang hanya orang tidak paham aja gitu.
Nah, terus mungkin juga bersinggungannya dalam konteks apa dengan misalnya kawasan teman-teman dari etnis timur, bersinggungannya dari konteks apa juga, itu juga bisa menjadi pengalamannya mereka gitu. Mungkin kan karena mereka tidak pernah ke timur, jadi mereka merasa oh orang timur itu seperti apa yang dia lihat di sekitarnya gitu. Padahal belum tentu, kalau di sana mah orang timur ada yang jadi camat, Iyalah. ada guru SD gitu. Jadi hal-hal yang normal kamu lihat di Jakarta, itu juga di Indonesia Timur ada. Iya. Ketika kamu berurusan sama Pak Hansip, Hansipnya orang Timur. Iya. Ketika kamu berurusan dengan orang yang di banknya orang Timur. Nah, mungkin RT-nya RT juga orang Timur. Nggak mungkin orang Arab tiba-tiba ada di Iya. situ. Jadi sebenarnya normal banget gitu. Hal yang ada di Jakarta ini ada juga di Indonesia Timur. Iya. Di Jakarta ada kriminal nggak? Ada. Ya di timur juga normal banget kalau ada gitu kan. Tapi nggak setiap saat. Iya. Nggak kayak kita ngopi sarapan, ada orang baku potong di sana nih. Wah, seru juga. Makan siang, ada beda lagi nih yang baku potong nih. Nggak gitu juga kehidupan kita di sana. Berarti emang dari dulu aja ya framing media. Tapi ke saya orang paham timur sih, gitu. karena memang kalian tuh teman-teman yang ketemu di Tanah Jawa itu biasanya ketemunya sama orang-orang timur yang merantau. Iya dong. Nah, orang-orang timur yang merantau itu memang secara mentality pasti lebih Keras. Lebih keras struggle. karena mereka butuh struggle gitu. Iya, untuk bertahan di Kita tanah merantau itu tidak modal senang loh. Iya nggak? Iya. Orang timur rata-rata ketika merantau masih muda itu struggle-nya nggak karu-karuan. Iya, benar. Kita datang ke Tanah Jawa itu modal untuk benar-benar memperbaiki kehidupan. Saya pribadi pun seperti itu. Kita tidak datang dengan fasilitas orang tua yang melimpah. Iya. Beda misalnya dengan orang-orang dari Jakarta misalnya. Kalau ke Indonesia Timur kan persiapannya matang, libur, iya kan? Mau makan tinggal beli, tempat tinggal cari yang enak, kendaraan yang memudahkan gitu. Lah orang Timur datang ke Jakarta, datang ke Jawa kan bukan liburan biasanya kan. Biasanya untuk bekerja atau cari pendidikan. Nah, itu struggle. Jadi mungkin secara mental itu mereka memang akan cenderung lebih keras aja. lebih keras. Bukan untuk memusuhi orang, tapi untuk bertahan, untuk survive dengan melindungi dirinya diri gitu. gitu. Naluri melindungi dan lain sebagainya. Ya gitulah Ci, kita mah sebagai orang timur mah. Baik Iya sih guys, sebenarnya. Baik banget sih. Gue Baik, juga baik. nggak ada pernah diiniin kok. Misalnya nih kamu pernah tanya diapa-apain. jalan, dijawab tau. Bapak, jalan ke kantor camat mana? Oh lurus, belok kanan ada. Tidak ada itu orang tuh. Bapak, jalan sini. Nggak ada Pukul, juga. tiba-tiba dipukul kayak di GTA. Kalau beberapa tempat ada isu-isu keamanan sih, ya normal lah. Maksudnya Indonesia juga kan ada isu keamanan yang berkaitan dengan unsur politik juga. Jadi ya menurut saya sih itu jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata. Tidak semua. Mungkin itu tempat-tempat yang cenderung tidak aman itu ya adalah sekitar mungkin 5% lah dari Indonesia Timur. Tapi 95%-nya sih saya rasa itu sangat ramah, sangat aman gitu. Ini ada satu istilah yang saya akan coba bagikan sama teman-teman ya. Wakatobi khususnya itu saya baru sadari beberapa tahun kemarin lah. Di kampungnya saya itu ada istilah untuk menyebut orang lainnya itu kenehile. Kenehile itu untuk menyebut orang asing, orang yang datang ke tempat kita yang kita tidak kenal. Di Buton. Di Wakatobi utamanya. Wakatobi. Disebutnya itu kenehile. Kenehile. Nah, setelah saya lihat makna mendasarnya kenehile itu, kene itu artinya teman. Hile itu artinya yang lain. Teman yang lain. Jadi orang asing itu tidak dilihat sebagai orang asing. Dia dilihatnya sebagai teman yang lain. Teman yang belum kita kenal. Kene itu artinya teman. Kalau saya mau ke sana, kene aku, temani saya ke sana. Hile itu lain. Jadi secara diksi aja itu sudah menjelaskan bahwa orang-orang di Wakatobi itu tidak melihat orang asing sebagai musuh, tetapi melihat mereka sebagai teman yang lain. Nah itu menurut saya secara sastra menarik gitu, bagaimana nenek moyang kita membentuk, itu kan pasti kata-katanya dibentuk oleh nenek moyang kita kan. Bagaimana nenek moyang kita menempatkan orang asing, orang yang kita tidak kenal, orang yang dari luar, itu kata-katanya tidak dibuat memusuhi, tetapi justru dibuat bersahabat gitu. Mungkin sekarang orang hanya menyebut, oh siapa itu kenehile. Tapi kalau kita maknain namanya, kita nggak boleh memusuhi orang lain ini karena kenehile itu artinya teman yang lain. Jadi siapapun dia harusnya menjadi temannya kita. Itu sih menurut saya kayaknya itu kebijaksanaan yang sudah ada dari zaman dulu sih gitu. Iya benar. Setuju. Kenehile bagus banget. Beda artis kalau jadi kanehile ya, kane. Kalau di mana? Kane. Kane. Karena Smackdown. Enak Ya? dong. Enak.
enak yang lain. Beda referensi ya. Beda referensi. Anak Jaksel Kane enak. Kalau zaman kita Kane dulu tuh Smackdown. Ken kan? Tahu nggak sih yang Itu di Bali. Beda referensi. Ya kan kita nggak nonton Smackdown. Tapi Bang Ari tidak pernah pukul orang? Iya sih, bener-bener perasaan sih. Tidak. Pernah. Tidak harus sekarang, bisa waktu kecil kah, waktu Berantem, remaja waktu kah, kecil. atau Pernah. Bang Ari waktu Namanya itu kebudayaan kita. harus dilestarikan. Tadi udah bilang aman, damai. Tiba-tiba aku budayanya baku pukul. Nah, kurasa sih memang, saya tuh pernah dikeroyok 40 orang. Saya pernah dikeroyok 40 orang. Karena sial aja. Pas perjalanan di kapal itu, ada ibu-ibu tiba-tiba teriak jam 2 malam tuh. Tolong maling. Saya keluar lah. Malingnya itu 2 orang. Yang satu berdiri, yang satu duduk di depannya ibu. Saya mau tangkap ini maling. Tapi saya takut.